hari ini sebetulnya kita cuma mau menunjukkan aja kepada sahabat, kepada Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan oleh Dr. Ali Senjaya, Dr. Mariska, teman-teman terapis ya, untuk membantu meningkatkan progres Ananda. Ya, itu yang mau dilakukan. Ini sebetulnya adalah kegiatan mingguan kami, yang dilakukan di hari Rabu biasanya ya. Lalu bila ada sesuatu yang urgent, yang penting, mereka akan menghubungi kami langsung melalui jalur pribadi ya, WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Kita juga punya WhatsApp grup khusus untuk terapis. Kenapa khusus untuk terapis? Ya, menurut kami penting ya, karena mungkin ada case ya, atau kasus yang tidak ada atau yang tidak sama dengan yang di daerah lain. Ya, jadi kita perlu belajar juga dari kasusnya orang dari daerah lain, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu mau tahu lagi, diingatkan, ini adalah kegiatan rutin kami. Biasanya enggak kami siarkan seperti ini enggak, karena ini masalahnya masalah pribadi ya, karena kita sebutin nama orang, kita sebutin kasusnya, ya, sehingga ini termasuk dokumen pribadi. Tapi yang hari ini kita sudah dapat izin dari orang tua, dan kita hanya ingin menunjukkan apa yang kita lakukan. Sebetulnya yang kita tunjukkan hari ini nanggung. Dalam artian nanggung apa ya? Tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Ya karena terapis-terapis kita sudah bisa mengerjakan semua. Jadi kalau bukan masalah sulit, ya tidak akan dilaporkan. Mereka bisa mengerjakannya sendiri. Ya. Mereka sudah terlatih, mereka sudah tahu ya dari jam terbangnya, dari trainingnya sudah ngerti. Ya. Lalu dibilang tidak lengkap. Kali ini kita bahasnya banyak anak ya, banyak anak yang kita minta izin. Ya. Dalam artian ada anak yang memang sudah tidak bermasalah buat terapis, ya, tapi ya sudahlah kita lakukan aja. Jadi yang kali ini saya minta izin kepada para orang tua yang ada di Makassar. Ya. Ada beberapa orang tua yang ngasih izin, ya malah ngirimin foto anaknya juga, ya kita ikut berdoa. Mudah-mudahan dengan mengetahui wajahnya, ya orang tua yang lain ikut mendoakan, ya biar anak-anak ini progresnya makin cepat. Jadi sifatnya inilah sebetulnya yang kami lakukan. Ya, jadi ini bukan konsultasi seperti biasanya seperti yang kita lakukan, enggak, tapi ini ada yang kita lakukan, yang kami lakukan setiap minggu ya pada terapis kami. Ya enggak selengkap ini sih, karena kasusnya kan dikit ya. Hanya yang bermasalah aja yang menurut mereka mungkin butuh bantuan atau bukan butuh bantuan, tapi butuh ceritanya itu di-share, dibagikan kepada terapis yang lain. Ya, kali ini lebih lengkap. Dalam arti lebih lengkap itu lebih banyak orangnya yang kadang-kadang nggak perlu dilaporkan, ya karena waktu konsultasi kita 2 jam, sehingga saya minta kepada teman-teman terapis, khususnya yang di Makassar, Mbak Fitri, Mbak Dispa, untuk mempersiapkan paling nggak untuk 2 jam. Oke dok, nah inilah yang mau kita presentasikan, ya orang tua cuma bisa monitor ya, karena apa? Ya ini kebanyakan case-nya, kasusnya adalah untuk anak-anak kami yang ada di Makassar. Ya. Oke ya, kita lanjutkan. Ini dulu ya. Jadi sekarang harus punya pasal-pasalnya ya, karena banyak orang tua yang belum tentulah ya punya pikiran yang sama dengan kita ya. Jadi mereka lagi cari-cari masalah, cari apa ya. Jadi kita harus punya disclaimer ya. Video presentasi ini dibuat untuk menjawab pertanyaan orang tua. Ya, ada beberapa orang yang tua yang bertanya kepada kami, ya bagaimana sih dok caranya dokter nanti koordinasi, apalagi nanti dokter cita-citanya punya 50, punya 100 cabang, ya bagaimana caranya dokter nanti koordinasi dengan terapis ya, dalam membantu meningkatkan progres Ananda dengan cepat. Nah ini pertanyaannya itu dulu. Jadi ini dalam rangka itu kita buat. Jadi ya akhirnya kita tunjukkan ini loh caranya kami ya, kegiatan rutin kami seperti ini loh. Ya. Ini jujur lebih detail dibandingkan yang kita biasa lakukan setiap hari Rabu. Kenapa? Ya hari Rabu lebih pendek ya, kita melayani seluruh daerah ya, yang dilaporkan juga nggak semua anak ya, hanya yang case-case tertentu yang kita mau belajar. Ya, hari ini kita cuma khusus untuk satu cabang, yaitu cabang Makassar. Video presentasi adalah salah satu contoh. Ini cuma contoh ya, setiap minggu yang kami lakukan dengan terapis di hari Rabu. Ini versi agak lengkap ya. Saya ngomongnya agak lengkap karena ya, orangnya lebih banyak yang dilaporkan. Ya. Kalau program ya relatif mereka sudah bisa mengerjakan kok. Ya, mereka sudah di training, mereka sudah tahu ya. Jadi ya sebetulnya tidak perlu semua ditanyakan. Oleh sebab itu nanti ada beberapa presentasi
dari anak-anak kita di sini yang mungkin Bapak Ibu belum mengerti atau agak bingung ya, kok langsung dipotong di tengah-tengah seperti itu ya. Nanti saya akan memberikan sedikit narasi atau ceritanya bagaimana ya, supaya Bapak Ibu ngerti cara berpikirnya saya, cara berpikirnya terapisnya kita ya. Video presentasi ini sudah mendapatkan izin dari orang tua yang anaknya hari ini kami jadikan contoh dalam melakukan evaluasi terapi atau progres, dan nanti ini akan di-share di YouTube ya. Jadi kita sudah minta izin sama orang tua dengan resmi ya. Jadi yang kita pilih pertama adalah orang-orang yang memang pejuang-pejuang hebat ya, yang pantang menyerah ya, orang-orang dari Makassar ya, yang iya ngomong iya, enggak ngomong enggak ya, jadi kita minta izin. Jadi kasih izin ya kita kerjakan ya. Minta maaf, tadi ada beberapa orang yang juga memberikan izin, tetapi ngirimnya sudah telat, ya karena kita sudah siapkan slide presentasinya, ya sudah telat. Jadi mohon maaf, jadi kita mungkin nggak bisa membacakan karena ya kami selain hari ini masih bekerja menolong anak-anak dengan terapi BICOM, ya kita juga mempersiapkan slide, jadi kita nggak sempat ya mengerjakan lagi. Orang tua atau sahabat jangan mengambil kesimpulan apapun dari video presentasi ini. Apalagi melakukan terapi, merubah terapi Ananda tanpa berkonsultasi dengan dokter atau terapis. Ya, jadi ini hanya contoh. Ya, jadi jangan nanti, kalau gitu anakku diginikan aja, anakku digitukan aja, jangan. Ya, silakan konsultasi. Ya, silakan konsultasi. Kalau dengan kami konsultasinya tetap masih gratis, ya, nggak ada masalah. Ya, ini nasihatnya, ya jangan sampai salah. Merek suplemen dan dosis yang disampaikan transparan, akan terbuka sekali, karena ini memang laporan. Ini memang laporan, jadi nggak akan kita tutup-tutupi, nggak akan kita rahasiakan. Kalau pakai suplemen lain akan kita sebutkan, kalau nggak pakai juga akan kita ngomong nggak pakai. Ya. Bukan dengan niat untuk endorse ataupun iklan, ya karena memang kenyataan inilah produk yang dipakai oleh Ananda kami. Ya. Kemudian sekali lagi kita ingatkan, setelah tahu namanya, setelah tahu kurang lebih dosisnya, jangan gegabah langsung dipakai, ya langsung dicoba-coba sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter. Ya ini nasihat saya, ya. Karena kondisi setiap anak itu berbeda. Kami menggunakan mesin tes biomedis Asira dan mesin terapi biomedis BICOM. Tetapi nanti di presentasi ini nomor program tidak akan kami sebutkan ya, karena ya tidak ada manfaatnya buat Bapak Ibu ya, nomor program BICOM-nya nomor berapa kan tidak ada manfaatnya. Jadi kita akan cuma ngomong ini loh programnya untuk program buka otak, ini program untuk membereskan pencernaan, ini program untuk eliminasi patogen. Di mana kalau kita ngomong tentang nama-nama programnya, anak-anak kita terapis sudah tahu. Oke. Terapis kami nanti akan memberikan informasinya itu nggak panjang lebar Bapak Ibu. Kenapa? Karena latar belakang terapis kami itu ada yang dokter ya. Kita punya beberapa dokter yang ada di grup kita ya. Salah satunya yang Bapak Ibu udah kenal ya, ada dokter Mariska, ada dokter Aldi ya. Ada dokter Sofyan ya, ada dokter kita. Kemudian kita juga perawat terapis kami itu dengan latar belakang perawat ya. Mereka sudah lulus ya, sudah dapat gelar nurse ya. Jadi mereka sudah orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi kalau nanti komunikasi kami menggunakan bahasa kedokteran dan Bapak Ibu tidak jelas atau kurang mengerti, silakan meninggalkan chat. Ya nanti akan coba kita bahas. Jadi mereka sebelum ditempatkan ya di klinik, mereka itu sudah mendapatkan pelatihan ya. Pelatihannya ya kita usahakan semaksimal mungkin ya, kita training ya tiap hari ya, selama berapa bulan ya mereka training ya. Mereka sudah mendapatkan pelatihan tentang Asira ya. Beberapa malah sudah ada yang di training cara mengoperasikan Asira sudah tahu ya. Sebagian besar cuma tahu ilmunya doang ya. Yang jelas ilmunya BICOM, cara mengoperasikan BICOM pasti mereka sudah tahu. Dan ilmu yang terkini yang tidak dipunyai oleh tempat lain yaitu analisa tensor. Ya nanti akan saya jelaskan tentang analisa tensor. Ya ini jagoan kita, ya ini jagoan kita sangat membantu. Bapak Ibu sebetulnya bisa belajar ya analisa tensor ya, tapi biayanya cukup mahal Bapak Ibu ya, untuk trainingnya cukup mahal. Training tensor itu dilakukan 1 hari penuh ya Bapak Ibu ya. Di Jakarta itu sampai 7 juta Bapak Ibu ya, biaya trainingnya sampai 7 juta ya. Dulu saya sering mengadakan ini ya, sejak tahun berapa ya aku ngadain ini ya, tahun 2007 ya, mengadain training tensor, training apa ya, tiap tahun ya.
itu biayanya paling murah ya 3,5 juta ya. Itu yang kita pernah adakan. Kalau sekarang mungkin bisa lebih mahal ya, karena kelasnya lebih kecil ya, karena kita kan masih ada kesulitan untuk mengumpulkan orang ya, kelasnya lebih kecil. Kemudian terapis-terapis kami sudah pasti mengerti, menguasai tentang protokol dokter senjaya. Dia tahu ilmunya tentang ASD dan tahu ilmunya tentang alergi. Kemudian terapis kami juga sebelum ditempatkan ke sana, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, selalu masih ingat lah ya, selalu didampingi oleh terapis senior ya, saat klinik baru buka selalu didampingin ya, supaya memastikan semua kerjanya itu baik, betul ya, sesuai dengan standar operasional kami ya. Dan karena mereka sekarang sudah belajar ya, sudah training, sudah praktek ya, berdasarkan jam terbangnya, pengalamannya ya, mereka itu sudah mandiri Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengar, kok laporannya kayak gini sih dokter, nah ya itu yang kita kerjakan tiap minggu Bapak Ibu ya, kayak gini itu. Terlalu singkat kadang-kadang, nah makanya nanti saya minta izin, ya, saya yang memberikan informasi tambahan. Bukan mereka, tapi saya yang ngasih informasi tambahan. Ini latar belakangnya apa, kenapa seperti itu. Ya karena mereka sudah otomatis ya, sudah pinter-pinter ya. Jadi kadang-kadang sudah nggak perlu nanya dokter Ali, ya memang terapinya seperti ini ya, standarnya seperti ini ya. Ya memang gampang kok kalau kita bilang. Ya. Coba saya cek dulu, chatnya dulu saya cek. Ya. Oke, saya cek dulu chatnya, keburu banyak soalnya ya. Oke, ini ada hadir. Terutama yang dari Makassar wajib hadir ya, karena saya bacain ya. Paling enggak tahu ya. Suara terapisnya kecil, ya enggak tahu deh. Nanti kita suruh yang membesarkan suara. Katanya Bu Mevi enggak ada suaranya, ya enggak tahu lagi ya. Suara saya enggak ada. Oke, coba kita cek lagi. Tolong dikasih kabar. Waduh, ada yang ngasih selamat ulang tahun. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya. Suara jelas suaranya, alhamdulillah suaranya sudah jelas. Oke. Oke. Belum ada ya, jadi belum ada pertanyaan apa-apa sampai saat ini. Saya lanjutkan. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Nanti saya juga akan cerita mengenai BIKOM jarak jauh ya. Oleh sebab itu nanti kalau di BIKOM jarak jauh, atau sekarang aja lah cerita BIKOM jarak jauh ya, karena ini penting ya. Yang jelas kita sulit menjelaskan mekanisme. Gimana dok mekanismenya dok? Terapinya di Makassar, orangnya ada di Mamuju. Terapinya di Makassar, orangnya ada di Palu. Nah, jujur nggak tahu kita, Bu. Bagaimana frekuensi bekerja kita nggak tahu. Ya. Ilmu kita belum sampai sana, jadi nggak bisa dijelaskan. Ya. Oleh sebab itu kita minta bantuan dari orang tua. Ya. Orang tua kita ajarin ya, pakai berbagai macam video, ya, pakai berbagai macam presentasi. Orang tua kita ajarin, semua orang tua kita pintarkan. Supaya kalau kita nanya, supaya kalau kami nanya, dokter nanya, terapis nanya, jawabannya sesuai gitu loh. Jadi kita itu perlu bekerja sama dengan orang tua. Tapi kalau orang tuanya nggak peduli, nggak tahu ilmunya, yang kita bicarakan juga nggak ngerti, ya terus gimana caranya kita bantu gitu loh. Jadi kalau saya ngomong sama terapis, suruh aja mereka ke laut. Kalau saya ngomongnya sama Bapak Ibu masih sopan ya, kalau sama terapis nggak ada sopan-sopannya ya. Suruh aja mereka ke laut gitu ya. Mau dibantu kok nggak mau bekerja sama ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa slide laporan ya dari orang tua ya. Berhenti terapi BIKOM, kita tanyain masih suplemen enggak, dijawab aja enggak. Nah, terus gimana kita mau bantu mereka? Ya itu salah satu yang membuat saya jengkel kadang-kadang ya, namanya manusia boleh jengkel lah ya. Jadi tolong Bapak Ibu ikuti panduan kami. Ya, kami nggak mungkin lah bisa satu-satu menemani Bapak Ibu sampai detail, nggak mungkin lah. Karena apa? Bapak Ibu itu jumlahnya banyak banget. Ya kan? Sekarang aja di Facebook ada 4.000 lebih. Belum di WhatsApp, wah jumlahnya banyak banget ya, 4.000 lebih. Dari tingkat yang berbeda-beda. Maksudnya tingkat berbeda, pemahaman, ilmunya itu beda-beda. Ada yang nggak mau belajar sama sekali, maunya instan semua ya. Begitu ditegur dikit, saya kan belum nonton videonya, saya nanya kok nggak boleh. nanti mau tak posting ya, Kak, malu nanti ibunya ya kan kita sama-sama belajar. Ada yang belajarnya sudah lebih dulu ya, lebih tahu ya. Saya minta bantuan Bapak Ibu ya, yang memang sudah lebih dulu, sudah mendapatkan progres atau sedang ini, bantulah orang tua itu yang masih baru-baru. Ya. Jangan semua dilemparkan ke kami, nggak sanggup Bu. Ya, kita nggak sanggup, terlalu banyak orangnya ya.